Dapat kita ketahui, pemulasaran jenazah meliputi yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolati jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Hukum dari pemulasaran jenazah adalah fardu kifayah. Memandikan jenazah. Adapun hukum dari memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Ada syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, beragama Islam. Tidak dianjurkan yang memandikan jenazah adalah orang kafir, karena memandikan jenazah termasuk dalam ritual ibadah yang mana seharusnya dilakukan oleh orang Islam. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, berakal, karena orang yang tidak berakal tidak mampu untuk berniat sehingga tidak sah memandikan jenazah. Yang keempat, jika jenazahnya laki-laki, maka yang berhak memandikannya adalah istri, anak laki-laki, anak perempuannya, atau mahramnya. Begitupun juga jenazah perempuan, dan dianjurkan kerabat atau keluarga jenazah. Dan syarat yang terakhir, dapat menjaga aib jenazah. Adapun syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, jenazah adalah seorang muslim. Tidak wajib hukumnya memandikan jenazah orang yang kafir. Syarat yang kedua, tidak wajib memandikan bayi yang meninggal karena keguguran dan belum berumur 4 bulan. Syarat yang ketiga, anggota badan jenazah masih ada, sekalipun sedikit atau sebagian. Dan syarat yang terakhir, bukan jenazah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan karena mereka memiliki keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara memandikan jenazah. Seperti yang kita ketahui, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah sarung tangan, sabun dan sampo, air bersih secukupnya, air kapur barus, handuk, serta kain. Baik, kita langsung ke tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan mayit ke tempat yang sudah disediakan dan letakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Setelah itu membaca niat, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghusla lil hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian bersihkan dengan lembut gigi jenazah, lubang hidungnya, lubang telinganya, celah ketiaknya, sambil disiram air, celah jarinya, dan juga kakinya, serta rambutnya sambil disiram air. Setelah itu, kemudian kita mengeluarkan kotoran dari perut jenazah dengan cara mengangkat sedikit badan jenazah, lalu menekan perutnya secara perlahan, ditekan secara perlahan-lahan sambil disirami air, dan diistinjakan bubul dan duburnya. Kemudian kita siram jenazah tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian siram sebelah kanan 3 kali. Lalu bagian sebelah kiri 3 kali. Selanjutnya miringkan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian siram lambung kanan bagian belakang jenazah. Setelah itu miringkan jenazah ke sebelah kanan. Lalu siram lambung kiri bagian belakang jenazah sebanyak 3 kali.
niatnya yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lil hadhil majitati lillahi ta'ala. Siram wajah jenazah sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya bagian sebelah kanan dari jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Lalu bagian sebelah kiri dari ujung jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian telinga kanan dan telinga kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu kakinya kanan sebanyak 3 kali dan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian siram lagi jenazah dengan menggunakan air kapur barus. Setelah itu keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk sambil memperhatikan aurat jenazah tidak boleh terbuka. Kemudian handuk ini diganti dengan kain panjang atau kain yang layak pakai. Baik, itulah tata cara memandikan jenazah. Sebelum kita mengetahui tata cara mengkafani jenazah, di sini ada hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, hendaknya kain kafan berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Yang terakhir, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Adapun hukum dari mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Langkah pertama, lemparkan 5 utas tali yang akan dipakaikan pada bagian kepala, leher, badan, kaki, dan di bawah kaki. Langkah kedua, lemparkan kain panjang di atas 5 utas tali. Timpa kain panjang dengan 2 kain yang lebih pendek. Selanjutnya, timpa dengan kain yang lebih panjang pada bagian tengah kain. Selanjutnya, letakkan kain basahan pada bagian badan. Lemparkan kain yang digunakan sebagai baju untuk jenazah. Karena jenazah wanita, siapkan kerudung untuk dipakai pada jenazah. Lalu, letakkan kain sebagai penutup kemaluan. Pertama, pakaikan baju pada mayat. Selanjutnya, pakaikan kerudung pada mayat perempuan. Lalu, tutup kemaluan menggunakan kain. Selanjutnya, tutup jenazah dengan kain basahan. Lalu, tutup jenazah menggunakan kain dengan helai per helai. Selanjutnya, ikatkan tali jenazah untuk bagian kepala, leher, badan, kaki, dan bawah kaki. Setelah jenazah dibalutkan dengan kain.
Di dalam tata cara mensolatkan jenazah, ada syarat-syarat yang harus kita ketahui dalam menyolatkan jenazah. Syarat yang pertama, seseorang yang akan menjalankan salat jenazah harus mengetahui syarat sahnya, seperti pada syarat yang lainnya, yakni ia harus bersih dari hadas serta najis, menutup aurat, dan juga menghadap kiblat. Yang kedua, salat jenazah harus dijalankan setelah jenazah dimandikan serta dikafani. Yang ketiga, jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang yang menyolatkannya. Adapun hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah. Adapun rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat sebelum memulai. Yang kedua, imam berdiri sejajar dari kepala jenazah. Yang ketiga, terdiri dari 4 kali takbir. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Yang kelima, dilakukan berdiri tanpa melakukan ruku, sujud, serta duduk. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca sholawat Nabi Muhammad setelah takbir kedua. Yang kedelapan, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Dan yang terakhir, salam dengan posisi berdiri. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam tata cara menguburkan jenazah, ada hal-hal yang harus kita ketahui. Adapun hal-hal yang harus kita ketahui dalam menguburkan jenazah. Yang pertama, menguburkan jenazah wajib hukumnya sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mayit. Yang kedua, disarankan untuk ikut ke pemakaman jenazah agar diri senantiasa mengingat kematian. Yang ketiga, lebar dan panjang liang lahat disesuaikan dengan badan jenazah, sedikit dilebihkan. Untuk kedalaman tanah, yaitu setinggi orang dewasa yang mengangkat tangannya, yaitu kira-kira 180 cm sampai 200 cm. Adapun hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Berikut tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, kita lubangi kira-kira 2 meter dan jangan lupa kita buat lahatnya. Lalu, masukkan jenazah ke dalam liang lahat. Kemudian, lepaskan satu persatu tali jenazah.
Jika sudah, kita tutup liang lahat dengan kayu dan kita timbun dengan tanah. Itulah tata cara menguburkan jenazah.